Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya terpilih, insyaallah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Seyogyanya hari ini jadwal mu'alim kaji tahsil Quran, tapi mengingat saya insyaallah minggu depan nggak bisa, jadi tukaran aja. Qala al-mu'allim fi hadzal kitab qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fi ulumi darin amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab. Bapak, orang tua saya, kita lanjut kaji kita tentang puasa. Jadi minggu lalu kita sudah pembukaan, alhamdulillah, bahwa insya Allah mulai minggu depan pengajian kita khususnya kaji fikih, kita akan membahas tentang puasa Ramadan, karena mengingat bentuk bekal, bentuk persiapan kita secara ilmu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi pelan-pelan kita bahas sedapatnya untuk bisa kita pahami berkaitan dengan puasa bulan suci Ramadan. Barangkali ada satu masalah, ada satu hal yang sering kita jumpai ketika bulan Ramadan, dan mungkin banyak hal lain juga yang masing-masing kita menghadapi masalah itu. Dengan ilmu, dengan mengaji kitab ini, insya Allah nantinya bisa menjawab semua permasalahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca kitab yang sudah pernah kita baca juga di pengajian ini, kitab Fiqh Islam, Al-Fiqhul Islam, karangan Haji Sulaiman Rashid. Kitab puasa. Puasa bahasa Arabnya shaum. Menurut bahasa Arab artinya menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat beberapa syarat. Jadi puasa itu secara bahasa artinya menahan. Yang biasa kita dengar puasa itu imsak, ya, artinya menahan. Dalam surah Al-Baqarah ayat surah 47 Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta
yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ayatnya memberikan definisi tentang arti puasa. Secara sederhananya, puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai maghrib. Nah, gitulah bahasa kita. Nah, ini udah paham lah kita. Itu definisi puasa. Rasulullah SAW bersabda, saya telah mendengar Nabi dari Ibnu Umar, ia berkata, saya telah mendengar Nabi bersabda, apabila malam datang, siang lenyap dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang puasa. Puasa ada 4 macam. 1, puasa wajib, yakni puasa bulan suci Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Ini pembagian puasa. Puasa yang wajib itu di sini disebutin ada 3. Puasa bulan suci Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Bulan suci Ramadan jelas itu puasa wajib. Puasa kafarat itu artinya puasa karena melakukan sesuatu yang berkaitan dengan yang dilarang. Kafarat, misalnya ada kafarat melanggar sesuatu di bulan Ramadan yang harus mewajibkan dia puasa. Lalu puasa nazar. Nazar itu ada seseorang berniat untuk melakukan puasa. Ketika ada rasa itu nanti dia bernazar, kalau aku dapat proyek ini, kalau aku dapat sesuatu, dia bernazar. Maka ketika itu diucapkan, saat itu jatuh wajib puasa. Bahkan puasa sunnah, sholat sunnah pun misalnya, atau segala sesuatu yang sifatnya tadi sunnah bisa jadi wajib kalau dia dengan niat nazar. Walaupun pada prakteknya kita mungkin jarang ya nazar itu, mungkin ada gitu kan. Kalau nanti ada pencapaian sekian, aku panggil anak yatim ke rumah, itu nazar dan sebagainya. Apa sih? Ada yang ibadah sholat sunnah, ada yang puasa. Jadi nazar itu nanti jatuhnya hukumnya wajib. Kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah banyak kan? Puasa sunnah ini di bulan Rajab kan? Walaupun udah mau habis kan? Masih dianjurkan puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Yaumul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15 setiap bulan, dan puasa sunnah lain. Mungkin ya jarang kita ngamalin puasa sunnah. Tapi kalau ada di antara kita komplek ini jamaah yang ngamalin puasa sunnah, bagus, luar biasa. Karena ibadah puasa ini ibadah yang luar biasa, memberi kesadaran buat kita. Puasa ini ibadah juga yang membuat kita terlatih mengontrol, mengendalikan hawa nafsu. Tapi berat kalau Ustaz, jangankan puasa sunnah, puasa wajib aja kadang kalau nggak puasa, nah begitulah kan. Tapi paling tidak ada puasa sunnah Senin Kamis saja ada. Kita mungkin jarang dalam muda-muda, tapi kalau orang tua kita yang kita lihat usianya udah cukup lanjut tapi badannya sehat, itu bisa jadi amalnya semaksa mudanya, sewaktu mudanya puasa gitu. Makanya orang-orang dulu salah satunya kita tengok awet-awet, sehat-sehat,
Ya, puasa sunnahnya salah satunya rajin, Senin Kamis misalnya. Ya kita kalau mau mulai bisa, cuma memang berat tangannya. Jujur aja kita kerja berat. Gitu. Ditambah lagi di waktu orang yang lain nggak puasa. Jadi kalau puasa Ramadan, semangat puasa, semangat 45 puasa, walaupun seminggu pertama. Tapi paling enggak kalau dia yang lain puasa, kita pun masih tahan-tahan lah bos. Kalau puasa sunnah ini, yang lain enggak puasa di kantor, di kerjaan, cobaan itu luar biasa. Tapi luar biasa nanti fadilah puasa sunnah. Enggak dapat sebulan, enggak dapat seminggu sekali ya. Coba diusahakan sebulan sekali Senin Kamis. Enggak dapat Seninnya Kemisnya, enggak dapat Kemisnya Seninnya, enggak dapat sebulan sekali, minimal setahun sekali ya. Itulah pencapaian ibadah sunnah kan gitu. Sama sholat sunnah duha enggak bisa tiap hari, seminimalnya seminggu sekali, seminimal itu nggak bisa tiap hari. Tapi terlatih melakukan ibadah itu nggak usah banyak ibadahnya, sedikit aja tapi istiqomah. Lebih bagus sholat sunnah cuma 2 rakaat tapi rutin hampir tiap hari daripada 1 hari sholat sunnah 8 rakaat setahun nggak sholat sunnah 2 hari. Dua udah mulai terbiasa, enak badan, tenang, mulai naikkan 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Jadi saya terkadang tersentuh juga memang ada orang kerja entah di sekolah, entah di kantor, entah dimanapun di sela-sela kerjanya masih sempat sholat sunnah duha. Nah itu satu motivasi dalam kita. Ya gitu lah, nggak usah 8 rakaat, nggak usah dulu. Kalau latihan 2 rakaat dulu. Nah, insya Allah fadilahnya mendatangkan rezeki. Jadi kalau terbiasa melakukan ibadah sunnah, nanti Ramadan ini udah biasa-biasa aja dia. Jadi kadang-kadang kita begitu Ramadan begitu semangat ibadah, seminggu kena godaan dunia, goyang. Kalau udah terbiasa melakukan ibadah, baca Quran aja biasa. Ini kan kadang begitu Ramadan kalau dibuka lagi Al-Quran, ditengok berdebu. Nah, tapi kalau udah biasa ya biasa. Mau 2 kali khatam pun bisa. Jangan kan 2 kali khatam. Juz 1-nya pun nggak siap-siap. Belum baca, baru khatam bacanya dia khatam betul. Nah, itulah. Ini motivasi untuk kita. Salah satunya melakukan ibadah itu, ibadah sunnah, kebiasaan ibadah itu, ya sedikit aja. Ya. Jadi tapi rutin, mau baca Quran, mau sholat sunnah, mau zikir, istighfar misalnya, mau biasakan istighfar, zikir istighfar, afdal 1000 kali. Ya nggak usah 1000 kali dulu lah. Kalau 1000 kali anak-anaknya tinggi kali nanti cengap-cengap nggak sanggup. Walaupun pengamalan zikir 1000 kali dalam sehari itu bukan satu waktu. Pengen kita misalnya istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, yang dimaksud 1000 kali dalam sehari itu ya kontinu dia sifatnya, nggak satu waktu habis subuh 1000, nggak gitu. Habis subuh 100, di waktu siang 100. Dan ingat-ingat aja, karena nanti nggak sekarang nggak payah mau ibadah. Tasbih digital pun ada, kan? Yang kecil itu ada apa-apanya, nggak payah, nggak banyak. Yang payah kitanya, nah, insyaallah kita termotivasi terus dengan yang berbuat suci Ramadan, terbiasalah melakukan ibadah sunnah, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Hablum minannas ada harta yang lebih sedekahkan, sedekah subuh misalnya, pelan-pelan diamali gitu. Berbagi makanan dan apapun itu kita usahain lah pelan-pelan. Lalu yang ketiga puasa makruh. Ada juga puasa makruh, artinya dimakruhkan puasa
pada waktu-waktu tertentu nanti misalnya. Puasa haram, ada juga haram puasa pada puasa hari raya Idul Fitri, hari raya haji, dan 3 hari sesudah hari raya haji, yakni tanggal 11, 12, dan 13. Nah, itu pembagian hukumnya ya. Ternyata dia bisa jadi wajib, bisa sunnah, makruh, dan haram. Puasa bulan Ramadan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya fardu ain atas tiap-tiap mukallaf baligh dan berakal. Firman Allah yang kita udah hafal ini, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sambungannya itu. Baik, orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Nah, jelas puasa Ramadan hukumnya wajib. Ini udah paham lagi kita ya. Artinya kalau kita nggak ada secara uzur yang membolehkan kita meninggalkan puasa, berarti kalau nggak puasa berdosa. Badan sanggup, sehat, nggak ada halangan, tapi nggak puasa dosa. Bahkan nanti ada ulama yang menyampaikan kita sanggup ini puasa, tapi nggak puasa. Ketika pagi sarapan, siang makan siang, makanlah yang mau dimakannya itu dihitung dosa setiap makanan itu. Ketika dia meninggalkan puasa tanpa ada uzur, jadi maaf sampai begitunya. Jadi dia kuat badannya puasa tapi nggak puasa. Ketika dia makan waktu bulan puasa itu, makanan yang dimakan itu jadi dosa, bahkan jadi haram makanannya. Jadi gitu ya, keterikatannya begitu. Yang disebut dengan wajibnya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengerjakan puasa 9 kali Ramadan. Nah ini dirincikan ya. Rasul selama hidup itu puasa Ramadannya 9 kali Ramadan, 8 kali 29 hari, 1 kali pas 30 hari. Beliau berkata dalam hadis Bukhari, bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Bunyal Islam ala khamsin. Nah ini hadisnya ya, berkaitan dengan rukun Islam. Jadi kalender Hijriah itu kan beda sama kalender Masehi. Ramadan kalender Hijriah atau Masehi Bang? Hah? Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu jumlah harinya kalau nggak 29, 30. Kalau Masehi ada yang 28 ya, bulan ini bulan Februari itu 28. Tapi 4 tahun sekali bisa jadi tanggal 29 ya gitu ya. Makanya orang-orang yang kerja di sana kan juga bulan 28 ya cepat ya. Nah, kadang tapi kalau 29 jarang kan. Per tahun kehabisan kan itu kan. Kalau 30, 31. Maka selisihnya antara bulan Masehi dengan bulan Hijriah dalam setahun itu dia 11 atau 12 lah. Makanya kita puasa hitung-hitungannya dalam setahun tuh lebih cepat 11 atau 12 hari lah. Mungkin kalau tengok kalender tahun lalu tanggal sekian, ini maju lagi. Sampai kita lihat di kalender nanti tahun 2000 berapa ya? 2030-an atau berapa itu kita setahun 2 kali puasanya. Ada kalau ada internet tanya sama Mbak Google. Nah, kalau 2030 apa kita setahun 2 kali puasa. Nah, jadi karena ada selisih itulah ya, yang membuat kita nggak sama secara tanggal Masehinya kita puasa. Makanya setiap puasa dia harus sidang isbat dulu. Jadi kita bahas sedikit lah. Kenapa kadang ada beda? Tahun lalu ada perbedaan kan? Yang
Muhammadiyah duluan. Gitu. Itu secara ilmu udah tutupnya, udah tutup masa tutup itu ya udah selesai. Tapi kadang kita enggak berilmu, kurang berilmu, masih mempermasalahkan ya. Ujung-ujungnya pemerintah yang itu disalahkan. Teruslah kalau dari itu nanti ada riak-riak belum puasa yang rusak suasana hati lah. Nah, tapi insya Allah kayak tahun ini serentak sama kita, karena Sya'bannya dia jatuh habisnya 30. Itu yang kadang begini, Muhammadiyah menghitung bulan Sya'ban habis 30 secara perhitungan mereka lah ya, memang terjadi khilafiyah kan, pemahaman itu ya, nggak ada masalah di situ. Jadi kalau Muhammadiyah Sya'ban 30 hari itu biasanya sama. Nah gitulah kita apa namanya? Nggak usah kaget-kagetan kenapa beda ya. Tapi yang sering terjadi beda nanti kalau Muhammadiyah itu Sya'bannya 29 hari. Nah, itulah kita ada perbedaan yang mau pada potensi bedanya. Kayak tahun lalu gitu kan. Tahun lalu itu pun hari raya hajinya pun ada perbedaan. Tapi mungkin biasanya gitu nanti berapa tahun sekali, kurun waktu berapa tahun sekali terjadi kayak gitu. Tapi kalau disikapi dengan ilmu beres. Puasa Ramadan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf. Arti mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum. Ya. Dengan salah satu dari ketentuan berikut. Kapan itu puasa Ramadan? Ada ketentuan yang pertama dengan melihat bulan, bagian melihatnya sendiri. Yang kedua dengan mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Maksudnya bulan tanggal Sya'ban itu dilihat. Tetapi kalau bulan tanggal 1 Sya'ban tidak terlihat, tentu kita tidak dapat menentukan hitungan sempurnanya 30 hari. Ini hadisnya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahum 'alaikum fa'milu 'iddata Sya'bana 30. Berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan di bulan Ramadan, dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan di bulan Syawal. Maka jika ada yang menghalangi atau mendung sehingga bulan itu tidak kelihatan, hendaklah kamu menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ada nanti istilah ru'yah kan gitu, ru'yatul hilal. Sya'ban nanti itu biasanya ada ru'yatul hilal. Itu biasanya digelarnya tanggal 29 Sya'ban. Kalau kan pemerintah sidang isbat gitu. Jadi intinya sebenarnya perbedaan dasarnya itu nanti dari pemahaman hadis ini tentang ru'yah, melihat bulan. Nah kita nggak usah dalamin kali lah. Yang penting kita pahami aja perbedaan terjadi dari sisi ini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Jadi terjadi perbedaan beberapa kali tahun sekali. Itu nanti ada perbedaan lah, ya. Misalnya kalau kita yang pemerintah, cara ormasnya atau ulama itu kan kalau perhitungan cara perhitungannya ya pakai ru'yah. Kalau itu Muhammadiyah dia pakai hisab, ada perhitungannya. Makanya Muhammadiyah sebelum hari-hari ya udah keluar, dia udah memutuskan dan sidang keluar tanggal 23 atau 22 1 Ramadan ya. Nah kalau 23 itu hari Kamis ya, insyaallah kita puasa. Itu gitu tetap kita lihat hubungannya. Insyaallah bukannya Ramadan ya Allah sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Kita lah yang mendengar ini, insyaallah Allah sampaikan pada bulan suci Ramadan tahun ini. Maka jangan berhenti-hentilah berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kan ikhtiar bersama kita. Karena ada yang sudah di bulan Rajab berdoa dia sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa minta sama Allah. Kehendaknya takdirnya di bulan Sya'ban meninggal. Ada yang minta sama Allah terus doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajabnya alhamdulillah
Sya'bannya datang ketentuan ajal meninggal. Enggak ketemu juga dengan bulan suci Ramadan. Ada juga yang berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau jangan ketemu Sya'ban ketemu, maaf rezekinya, ketentuan ya di bulan Ramadan meninggal dunia. Kita yang mana ya nggak ada yang tahu ini. Kan ikhtiar aja, sehat-sehat ini kan nggak menentu menolak kematian lah gitu kan. Ya kita doa terus lah, makanya jangan berhenti minimal sekali dan terus sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau membacakan doa itu hati kita minta sama Allah, ya Allah, dengan kesadaran diri banyak dosa yang dibuat, sebanyak kekurangan dalam ketaatan, masih kadang sering-sering melakukan kemaksiatan, mintalah sama Allah bertemu dengan Ramadan lagi, dengan keutamaan bulan Ramadan, dengan banyaknya ampunan, dengan dilipat gandakannya pahala dari setiap amal kita dipertemukan sama Allah di bulan suci Ramadan. Ajalah sama istri yang mana kita doa itu baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini tidak udah habis Rajab, diganti doanya Allahumma barik lana fi Sya'ban, jangan disebutin kalau udah Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita doakan sama-sama, khususnya warga komplek ini diberikan kesehatan sama Allah, diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Allah sampaikanlah kita pada bulan suci Ramadan. Jadi nanti kita bahas tuh pelan-pelan lah. Ya, kita pengajiannya tuh lebih kurang 45 kali lagi lah ini kan, sampai sebelum bulan Ramadan. Itu 45 kali rencana kitanya. Kadang orang-orang pas ngaji sedikit gini, sanksi juga. Tapi alhamdulillah, kalau itu dalam kurun waktu setahunnya kita jarang-jarang yang libur. Libur nanti kena cobaan besar, kena badai-badai besar ya, baru libur ini. Kalau cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang paling enggak siar ilmu dakwah keluarlah dari mik ini setiap ada subuh. Karena niat kita semua mengalir dari awal ngaji ini enggak ada supaya jamaahnya banyak, enggak. Jamaahnya banyak yang hadirin kan Allah yang memberikan hidayah, Allah yang belum bisa hadir, barangkali nggak minggu depan, nggak minggu depannya lagi, nggak bisa minggu depannya lagi. Yang penting semangat kita menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah kita pun nanti insyaallah ya kita buatlah persiapannya. Tapi memang yang paling penting persiapan ilmu ini. Jadi kalau cuma ada mau tanyakan, karena pelan-pelan lah. Ini dalam persiapan ini kita bahas tentang dasar lah, kayak mana jatuhnya bulan suci Ramadan. Nah nanti sebenarnya yang dibahas di kitab ini pelan-pelan ya, syaratnya, rukunnya, sampai nanti misalnya di rukun puasanya itu niatnya itu kayak mana? Apakah wajib niatnya itu setiap hari atau sekali dalam sebulan itu? Jadi di puasa pertama aku sengaja niat puasa bulan suci Ramadan sebulan penuh misalnya. Nanti itu terjadinya pada perbedaan mazhab. Maka nanti ini kan ya dikasih rumusan. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah niat puasa itu sekali dalam sebulan, itu nggak sah. Pokoknya tiap hari dia wajib niat puasa. Tapi ada juga mazhab yang membolehkan puasa sebulan sekali. Nah, jadi sekali aja puasa. Terus maka kayak mana nanti ngakalinya? Kita nanti ada kayak mengikut mazhab yang lain supaya nanti kita enggak, kalau misalnya kelewatan niat puasa udah diniatkan dengan mengikut mazhab itu, puasanya di awal di puasa pertama untuk sebulan sekali. Nah itu sederhana kita bahas kayak mana teknisnya. Nah, jadi jangan bingung-bingung lagi. Kita kan selama ini niat puasa kadang anggapnya udah sekali aja sebulan. Padahal wajibnya tiap hari. Kapan mulainya? Kenapa misalnya setiap Bilal sholat tarawih insyaallah rahimakumullah, itu berarti sudah boleh dimulai niat dari
selesai sholat tarawih, sholat witir udah bisa dimulai niat. Sampai kapan? Sampai nanti waktu belum subuh misalnya. Kayak mana nanti misalnya masalah lagi makan, sahur. Sekarang kan makan sahur ada serini kan, udah bilang kan imsak. Itu sebenarnya pemahaman kita, pemahaman dari Indonesia itu satu ikhtiar. Cuma kita pahami kalau bunyi sirine itu bukan berarti kita tak boleh makan. Itu imsak itu kan 10 menit sebelum azan. Ini harus duduk lagi sama istilah kita. Masih boleh Ustaz kalau makan pas bunyi sirine masih boleh. Tapi itu udah waktu-waktu berhenti. Nah itu makanya tapi sekarang ini jarang lagi gitu. Kalau dulu waktu kecil itu bunyi apa namanya? Sirine. Jadi kan dengan bunyi imsak lah ya. Itu itu nggak boleh. Cuma waktu kecil nggak tahu dulu bunyinya dari mana. Ya dari musola, dari masjid, dari mana sumbernya dulu nggak tahu. Ternyata dari radio. Radio dulu kan masih. Ya sekarang ya bunyinya udah gampang ada aplikasi dan sebagainya. Nah, tapi itu pertanda. Tapi kalau bunyi itu masih boleh makan. Ya nggak boleh gimana lagi. Pas sudah terdengar azan subuh. Jadi kan suruh-suruh dia. Mau makan ya, karena sahurnya kesiangan makan. Udah azan itu belum habis kok, belum lagi illallah. Itu harus kita dudukkan. Gimana? Habis waktu sahurnya. Terus kayak mana nanti misalnya dia sahur, makan sahur, karena kesiangan itu waktu azan. Udah azan berkumandang dia masih makan. Ya udahlah, tahu ya kita kan. Dia masih makan terus lah. Secara hukum puasanya dia saat itu kan nggak bisa lanjut kan. Karena dia udah batal ya. Dia nggak tahu dia aja makan aja. Kita kan tahunya dia ya udah, dia boleh makan, boleh minum kan. Habis itu, nah itu enggak terjadi wajib imsak sama dia. Walaupun dia saat itu sudah dihukumi enggak jalannya bersama makan, tapi dia wajib imsak, wajib menahan makan itu juga, walaupun enggak terhitung puasa. Nah ini kan kita kan nggak tahu nih, jadi hal kayak gitu lah. Yang kita tahu karena kesiangan tadi, kita tahunya makan saat itu, minum saat itu, ya boleh. Oh enggak, kita nggak ada usulnya lagi di situ, tetap menahan itu. Walaupun dia jatuh wajib pokok puasa nanti, tapi saat itu dia nggak boleh. Seenaknya aja makan minuman, itu tidak. Pelan-pelan ya kita bahas. Kita tahu ya pula ya, soal ini aku sering juga kesiangan. Kok kesiangan? Terus kalau setelah dia kenapa kesiangan? Banyak dia nanti pas siangnya makan minum biasa dia enggak. Dia nggak boleh makan minum itu. Jadi wajib juga. Jadi dia soal puasa tapi nggak dihitung puasa, gitulah bahasanya. Nah itu yang kita bahas. Dan hal-hal lain lah berkaitan dengan tarawih, berkaitan dengan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya silakan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa